Kita kumpulkan 3 ya. Satu buat titik dulu. Oke, ada yang lain? Bapak Ibu? Capek. Oh, Iya. Baik, silakan Bu Titik. terima kasih Bu Liza. Satu yang menggelitik tadi adalah keterampilan berrelasi, berdiskusi ya. Kalau nggak salah Bu Septi tadi yang menyampaikan ya. Nah, terutama saya di tingkat sekolah dasar nih, rasanya untuk keterampilan relasi dan berdiskusi ini agak mengalami kendala ketika anak-anak menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Kadang-kadang mereka itu satu kelompok itu kan berempat atau berlima, dorong-dorongan. Lu aja yang maju lu gitu. Nah, ada nggak dari kelompok tiga ini? Kelompok dua. Dari kelompok dua ini kira-kira kalau untuk kami nih mengimbaskan ke kami bagaimana sih agar anak-anak ini mempunyai kesadaran diri bahwa idenya, pendapatnya itu harus di-share ke teman-temannya, dan keterampilan berelasi seperti apa yang bisa ditumbuhkan dari tingkat dasar seperti kami. Demikian Bu Liza. Terima kasih Bu Titik. Mungkin rekan-rekan kelompok 2 ada yang mau membantu untuk menjelaskan pertanyaan dari Bu Titik Zulaika. Bu Septi mungkin? Ya, baik. Ya. Mungkin tingkat SD ya Bu ya. Jadi kalau misalkan saya di SMP, jadi kita itu ya awalnya emang seperti itu Bu, sama di SMP pun dorong-dorongan, tapi ya kembali lagi ke tadi ya, di awal itu saya berikan stimulusnya adalah mereka yang bisa menjelaskan, mereka yang tampil, pokoknya harus tampil, semuanya harus tampil. Misalkan satu kelompok itu ada 6 orang, berarti 6-nya harus menjelaskan, karena kalau misalkan ada satu yang tidak menjelaskan atau tidak ikut ambil bagian dalam presentasi itu, berarti dia nilainya tidak ada untuk nilai presentasi itu. Jadi lagi-lagi ya pakai penghargaan dulu Bu, jadi pertamanya nih. Karena buat memancing mereka bahwa ini harus dikerjakan dan juga ada nilai sendiri nih, beri motivasi dulu sih Bu. Jadi kamu mau nggak jadi seorang direktur gitu, kamu mau nggak jadi seorang manajer gitu, kamu lihat deh yang di tampilan di TV, atau katakan kamu nonton YouTube seorang manajer gimana, atau seorang YouTuber gimana, punya percaya diri yang tinggi kan. Kalau kamu untuk jadi YouTuber, berarti kan kamu harus berani dong mengungkapkan apa yang ingin kamu sampaikan. Jadi presentasi ini adalah latihan kamu untuk jadi seorang yang sukses. Jadi kamu seorang manajer atau seorang pemimpin atau direktur atau seorang YouTuber pun, katakan dia harus percaya diri, dia harus punya keterampilan untuk menjelaskan, keterampilan untuk menyampaikan pendapat, dan satu lagi harus juga mau menyenangkan orang lain. Jadi mungkin di awalnya diberikan motivasi, kemudian setelah itu mereka tampil, lihat temennya, oh iya temennya bisa loh tampil seperti ini, dan luar biasa sih Bu. Kadang-kadang misalkan sekarang ini kan tampilan dari presentasi yang mereka buat pun cakep-cakep gitu ya. Mungkin mereka ATM dari yang internet, tapi kembali lagi ya di situ ada nama mereka, di situ mereka dapat menjelaskannya, dan kita sebagai guru di situ ya sebagai fasilitator untuk mengarahkan mereka bahwa materinya harus ada di konsep yang benar gitu. Dan mungkin itu Bu untuk yang saya terapkan di kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Baik, saya mau menambahkan Bu. Ditambahkan dengan baik Bu Ratna mungkin ingin menambahkan, silakan Ibu. Mungkin kalau tingkat SD bisa dibilang Bu, setelah mereka maju, dibilang anak hebat saya gitu, anak hebat saya. Ntar kan habis itu mereka, ayo bikin semangat dulu mereka, karena memang beda kalau anak SD ya Bu ya pembawaannya. Jadi mungkin dikasih support seperti itu, ayo siapa yang pinter. Nah ntar setelah mereka ada rasa ayo, pasti mereka yang di depan ada saya, oh berarti kamu, nah gitu Bu. Jadi kayaknya dulu ya. stimulus dulu kalau anak-anak SD. Kita kalau kita hanya
beda dengan SMP ya Bu ya, kalau untuk digituin mereka pasti apaan sih? Mungkin gitu. Kalau gitu. Saya cuma ngomong halo, hanya Bawa dua, tiga coklat orang Bu, yang bawa jawab coklat, hai. bawa coklat permen. Iya, harus ada imbalan. Jadi kalau di SMP itu ngomong hai, kan kalau hai pasti jawab anak-anak kan Banyak. halo. Saya Banyak bahasa gaul kita ya Bu ya. cuma 3-4 anak yang jawab halo hai kayak gitu. Tapi saya yakin kalau di SD kan lebih power anaknya. Jadi kalau udah digituin ada rasa ingin udah semangat nih. Begitu dia siapa yang anak hebat saya. Nah, oh yaudah kamu ayo tepuk tangan dulu nih temannya mau. Nah, itu bikin semangat dia buat berbicara kayak gitu Bu. Kalau untuk yang tingkat SD ya agak berbeda memang. Seperti itu. Iya, iya. Terima kasih Bu Titi. Oke, iya, berarti kita menstimulus dulu, tinggal nanti melatih verbalnya ya untuk mengungkapkan hasil setiap diskusi. Baik Bu Liza, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Titi atas pertanyaannya. Mungkin ada teman yang lain, Bapak Ibu, yang ingin sumbang saran atau mungkin sharing pengalaman atau juga bertanya lagi nih. Masih ada waktu ya Pak Panca. Bu Lisa sedikit menambahkan, Bu Lisa. Oh iya. Masih yang tadi Bu Titi, dari keterampilan yang tadi sebenarnya nanti kita bisa menemukan loh Bu. Jadi dari anak SD pun, jadi anak-anak yang ini udah cakep banget nih cara dia berkomunikasi gitu, Iya, dia benar. menyampaikan pendapat, cara dia menjelaskan kepada teman-temannya. Jadi kelihatan sekali nanti yang tadinya awalnya kita nggak tahu, jadi karena diberi kesempatan untuk tampil di depan, akhirnya kita tahu, anak ini cakep banget nih jadi seorang pemimpin nantinya gitu. Jadi udah ketahuan bakat-bakat mereka yang tadinya cuma diem-diem aja, akhirnya pas berdiri di depan mereka bisa katakanlah storytelling atau menyampaikan presentasi atau cerita apa kayak gitu. Kelihatan banget mereka bakat-bakatnya itu. Ya, terima kasih Bu Septi. Saya sedikit menambahkan juga berdasarkan pengalaman saya juga senang sekali sih berpresentasi ke anak-anak gitu kan. Kalau saya lihat kalau untuk anak-anak SMP mungkin agak sedikit berbeda dari anak SD. Kalau anak SMP itu kalau dia melihat temannya berpresentasi bagus, itu yang lain bukan semakin Down. tapi merasa ada jiwa saing. Seperti itu kalau anak SMP, dia cakep loh, kita juga bisa loh cakep gitu kan, bikin begini itu kalau anak SMP. Jadi kalau misalnya kita seperti kata Bu Ratna, mungkin kalau untuk SD tadi, oke anak ibu hebat. Nah kalau anak SMP kalau seperti itu ya memang kita dipelototin ya Bu Ratna. Jadi presentasinya udah bagus, kita paling dengan kalau di SMP itu dengan sedikit pujian mungkin ada lagi yang lebih baik. Mereka jadi terdorong sendiri gitu, terdorong untuk mengeluarkan ide-idenya gitu kan, kemudian sudah mulai menampilkan rasa keingintahuannya kalau untuk anak SMP. Kalau mungkin kalau anak SD harus banyak distimulus sama motivasi atau misalnya dengan puji-pujian. Kalau anak SMP itu biasanya dia sudah mulai memiliki jiwa saing sendiri gitu. Oh aku juga lebih dari itu bisa loh. Nah seperti itu. Begitu aja mungkin ada Banyak sih sama aja yang sebenarnya. lain Bapak Ibu. Terima kasih Bu Titi atas pertanyaannya. Jadi yang Pak Dwi mau mungkin Kalau saya mau nambah bernabut kawan Bu Titi doain aja, jadi kita tambahkan Bu Titi lagi aja ya. Tambahkannya itu kan kita sudah punya yang namanya kesepakatan kelas ya. Jadi sebelum kita mengajar kita Keyakinan kelas. keyakinan kelas itu kita sampaikan kepada siswa sebelum kita mulai berdiskusi atau apa yang harus kalian lakukan nanti gitu. Jadi nanti pun mereka sadar sendiri bahwa saya nanti kalau misalkan ada teman yang berpresentasi, kita mendengarkan. Nanti kalau pas jadwalnya kita untuk presentasi kita harus sampaikan gitu. Jadi sudah ada lah kesepakatan di dalam kelas itu kalau saya sih tambahannya. Terima kasih. Pak Dwi. Bagaimana yang lain Pak Panca masih kita kasih kesempatan karena masih ada waktu Bapak Ibu. Apa udah? Sudah ya? Ada Udah ya. Sudah selesai Pak. Jadi cuma satu pertanyaan.
Oke, karena waktunya. Alhamdulillah. Oh ya. Baik Bapak Ibu, karena tadi sudah dapat kode dari Pak Panca bahwa waktu sudah habis gitu. Jadi mungkin itulah ada hasil paparan dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bu Titi yang sudah bertanya. Baik, kita kembalikan kepada Pak Panca. Sebelumnya saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.